Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di dalam video ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar belajar bahasa Arab. Pasti kita seorang muslim penting dalam belajar bahasa Arab, yaitu untuk mempelajari kitab-kitab hadis-hadis, kitab suci Al-Quran kita, yaitu dimana itu kan dengan berbahasa Arab. Coba kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Surat Yusuf ayat 12. Surat Yusuf ayat 2. Lihat, coba renungkan, itu bahasa Al-Quran yang setiap hari kita baca dalam salat kita. Berbahasa Arab bukan? Maka sebagai seorang muslim seyogyanya seharusnya untuk terus giat mempelajari bahasa Arab, terutama kita memahami dulu dasar-dasar apa dalam bahasa Arab. Tahap pertama bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab dengan belajar memahami kalimat dalam bahasa Arab. Apa itu kalimat atau kalimah dalam bahasa Arab? Kalimat atau kalimat dalam bahasa Arab secara bahasa dapat diartikan yaitu kata. Secara istilah, kalimat dalam bahasa Arab yaitu kata yang berdiri sendiri atau mufrad, atau kata yang belum tersusun dengan kata-kata lain untuk membentuk sebuah kalimat. Dalam kaidah bahasa Arab dikatakan al-kalimatu salah satu anwa, al-ismu wa fi'lu wa harfu. Ismun, fi'lu wa harfun. Artinya kalimat terbagi menjadi tiga bagian: isim, fi'il, huruf. Pertama, apa itu isim? Isim huwa fal ismu huwa kullu lafdin yusamma bihi insan au hayawan au makanun au ayyu syai'in akhar. Artinya, isim adalah setiap kata yang berasal dari kata benda. Misal, nama manusia, hewan, tempat, atau sesuatu yang lainnya yang tergolong kata benda. Bagaimana contoh kata isim? Contoh kata isim itu seperti Arman. Arman nama orang laki-laki, Arman. Kedua, nama orang perempuan tuh misalkan Fatimah. Ketiga, nama hewan coba Jamus. Jamus tuh artinya kerbau. Dan Hammam artinya toilet. Kedua, kita bahas tentang masalah fi'il. Fi'il itu adalah al-fi'lu huwa kullu lafdin yadullu ala husulin amalin fi zamanin madi. Artinya fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, yakni waktu sekarang. Fi'il madi itu waktu sekarang, waktu lampau dan waktu akan datang.
ada fi'il madi waktu sekarang, ada fi'il mudhari sekarang, waktu lampau dan waktu akan datang. Apa contoh fi'il tersebut? Fi'il dibagi menjadi 3, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Masing-masing contoh tersebut ada yang saya, misalkan fi'il madi nih, kataba. Kataba artinya telah menulis. Qara'a telah membaca. Dan qala telah berkata. Dan untuk contoh fi'il mudhari itu biasanya fi'il mudhari itu ciri khususnya ada ya di depannya. Contohnya yaqulu, misalkan qala yaqulu, qala fi'il madi, yaqulu fi'il mudhari. Yaqulu berkata. Habis itu yang kedua yadribu. Doroba yadribu, doroba tuh fi'il madi, yadribu fi'il mudhari. Yadribu akan memukul atau sedang memukul artinya. Dan yang ketiga yadhabu, sedang pergi atau akan pergi. Misalkan fi'il madinya dhahaba yadhabu, dhahaba tuh fi'il madi, telah pergi, yadhabu fi'il mudhari, sedang pergi. Yang ketiga yaitu fi'il amr. Fi'il amr contohnya uktub, itu fi'il amr itu kata perintah. Contohnya uktub, tulislah. Iqra, bacalah. Ijlis, duduklah. Misalkan dalam ilmu shorof ada ibaratnya ada seperti ini contohnya. Kataba yaktubu uktub. Kataba fi'il madi, yaktubu fi'il mudhari, uktub fi'il amr. Contoh lain. Qala yaqulu qul. Qala fi'il mudhari, fi'il madi, yaqulu fi'il mudhari, qul fi'il amr. Contoh ketiga terakhir. Misalkan jalasa yajlisu, ijlis. Jalasa fi'il madi, yajlisu fi'il mudhari, ijlis fi'il amr. Jadi fi'il madi itu kata lampau. Kalau fi'il mudhari itu yang sedang, kata yang sedang. Kalau fi'il amr menerangkan kata perintah. Ketiga, kita akan membahas tentang harfun. Harfun. Makna harfun. Harfun huwa kullu lafdin la yadharu maknahu kamilan illa ma'a ghairihi. Yang artinya harfun adalah setiap kata yang tidak diketahui maknanya secara sempurna dan tanpa disertai kata lain, yakni kata yang tidak memiliki makna kalau berdiri sendiri. Namun harfun atau huruf yang dimaksud di sini bukanlah huruf hijaiyah. Contoh, ibaratnya harfun itu kata penghubung bisa juga kayak wa, an, min, fi, hatta, la, in. Kayak wa artinya dan, min artinya dari, an dari, fi di mana, hatta hingga, la tidak, dan inna jika. Itu contoh kata harfun. Kan tadi di awal saya akan membahas tentang dua tahap pembelajaran dalam bahasa Arab, dasar bahasa Arab. Pertama tentang memahami apa itu kalimat atau kalimah. Yang kedua, kita harus memperbanyak kosakata bahasa Arab dan uslub-uslubnya. Saya contohkan kosakata bahasa Arab, yaitu kosakata langkah kedua nih. Misalkan langkah kedua dalam belajar bahasa Arab dasar yaitu rajin dan tekuna serta menghafal kosakata bahasa Arab di lingkungan sekitar. Misalkan saya mengambil contoh yang sering kita alami di kosakata tentang makanan. Maksudnya tentang sekitar makanan. Misalkan to'amun, makanan artinya. Jamannya at'imah, berarti makanan-makanan. Yang kedua, minuman. Syarabun, jamaknya asribatun, meminum.
Contoh ketiga air, maun jamaknya miyahun. Contoh ketiga lahmun jamaknya luhumun. Contoh keempat dajas jamaknya dujas. Ya mungkin dari dua tahapan itu kita bisa mengambil faedah-faedah yang kita dapat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salahnya, itu datang dari saya dan dari syaitan dan saya pribadi. Apa benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.